kemudian masyarakat terus kemudian lagi keamanan, jaminan keamanan akan sosial masyarakat yang lalu kemudian sampai terjadi penyebaran dan sebagainya itu ya, kepanikan itu jangan sampai terjadi. Nah untuk ini kan perlu ada satu jaminan kepada pemerintah tentang tersedianya kalau untuk saya memiliki pemikiran begini, pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang terukur. Yang pertama, identifikasi masalah itu perlu dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama, pemerintah harus segera mengetahui dengan jelas secara rinci berapa sebetulnya masyarakat yang memang sudah PDP. Dan untuk kelompok masyarakat ini perlu dilakukan penanganan berupa perawatan secara intensif sehingga bisa segera disembuhkan dan kemudian tidak mewabah kemana-mana. Yang kedua adalah dengan cara pemerintah mengambil langkah kepada masyarakat yang kemudian ditengarai ODP, yang masuk dalam kelompok ODP ini betul-betul dilakukan pendampingan dan penguatan mentalitasnya supaya mereka memiliki satu ketahanan baru sehingga adalah tidak terjebak masuk dalam kelompok yang PDP. Yang berikutnya adalah kelompok sehat. Kelompok sehat ini adalah kelompok yang paling penting untuk dijaga. Jangan sampai mereka dalam melakukan langkah-langkah yang konyol, kemudian adalah keluar masuk pada zona-zona yang memang adalah sudah terdampak PDP dan lalu akhirnya mereka menjadi terkontaminasi dengan virus itu. Nah, ketika itu sudah dirumuskan oleh pemerintah lalu membuat penjadwalan kira-kira kapan waktu itu bisa diselesaikan. Untuk penyelesaian ini kan kami memiliki satu pandangan dua. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan persoalan penyebaran wabah itu dari sektor lingkungan. Dari sektor lingkungan kemarin kami melihat langkah Pemkot sudah bagus, melakukan satu desinfektan pada tempat-tempat umum dan terbuka. Dan kemudian itu kalau memang perlu dilanjutkan dengan memberikan satu desinfektan dalam bentuk jumlah yang tidak terlalu banyak di masyarakat yang difungsikan untuk membersihkan secara rutin tempat-tempat yang itu adalah bisa dijangkiti, bisa dihinggapi, bisa dijadikan tempat untuk berkembangnya virus corona seperti di handle-handle pintu dan tempat-tempat lain. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah dua itu dilakukan, yang ketiga itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah itu menyelesaikan pekerjaan untuk yang terkena wabah tadi itu, yaitu adalah perlu ada satu kalkulasi yang jelas dengan waktu yang terukur, kira-kira ditargetkan kapan. Nah, dengan adanya pentargetan waktu itu akhirnya kan bisa dikalkulasi berapa jumlah tenaga atau resources yang dibutuhkan, baik itu adalah tenaga yang kemudian menjadi relawan penyemprotan desinfektan, tenaga yang kemudian adalah membagikan desinfektan dalam jumlah skala kecil masuk pada rumah-rumah sebagai satu sarana untuk pembersihan lingkungannya, dan kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah bagaimana mengatasi yang ODP dan PDP dengan kalkulasi waktu, sehingga dengan dua sisi yang dikerjakan itu harapan kami kita sudah bisa menghitung kira-kira kapan wabah virus di Surabaya ini bisa diatasi. Tetapi yang tidak kalah penting juga ketika konsep ini diterapkan di Surabaya, harapan kami pemerintah provinsi pun melakukan koordinasi secara menyeluruh terhadap daerah kota yang ada di Jawa Timur. Karena adalah percuma Surabaya itu bisa clean, tetapi kemudian daerah lain lalu adalah belum dilakukan, sementara proses transformasi masyarakat masuk Surabaya itu lalu tidak terkendali. Ini akan menjadi sebuah tantangan besar kita bersama. Nah, kalau itu adalah bisa diatasi melalui fasilitasi gubernur, saya pikir adalah Jawa Timur akan leading untuk keluar daripada ancaman corona ini. Mengenai skema pembatasan sosial skala besar ini menurut Pak Tony itu? Kalau pembatasan skema sosial skala besar itu kan akan dilakukan pemerintah dalam hal mana ketika identifikasi masalah itu ditemukan masyarakat yang memang terjangkit masuk pada kategori PDP lalu kemudian akan segera dilakukan identifikasi kepada keluarganya. Keluarga dekat kalau memang mereka adalah terindikasi lalu adalah masuk juga
dalam PDP tetapi dengan masih ringan, maka dilakukan satu pembatasan untuk rumah tangga. Kalau kemudian adalah ternyata persebarannya ada pada lintas keluarga yang ada di dalam satu RT, bisa saja itu lalu dilakukan pembatasan pada tingkat RT, begitu seterusnya. Dan kemudian tetapi yang tidak kalah penting juga, kita tidak pernah tahu bagaimana alam ini lalu adalah mendukung terhadap upaya penyebaran. Bisa jadi kita sudah berencana, bisa jadi kita sudah mengambil sebuah pola-pola yang menurut pikiran kita adalah efektif, ternyata adalah alam berbicara bahwa wabah itu membesar. Dan ketika itu adalah membesar, tentunya pemerintah pusat bisa jadi akan menetapkan Surabaya lockdown. Lockdown ini adalah kondisi yang terburuk yang mestinya adalah tidak perlu kita yang jelas tidak kita inginkan, tetapi pemerintah kota harus siap dengan itu. Ketika itu lockdown pun skenario apa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Skenario yang saya maksud adalah bagaimana cara-cara untuk mengatasinya, kemudian bagaimana menyiapkan sumber dayanya dan resources pendukungnya, dan kemudian adalah skema seperti apa mengatasi impact sosial lain seperti masalah kegawatan ekonomi, kemudian adalah tetap menjamin tersedianya kebutuhan pangan masyarakat, termasuk tetap difungsikannya sarana-sarana kebutuhan yang lain seperti utilitas yang lain, supaya proses daripada penanganan untuk mengatasi situasi yang lockdown tadi adalah bisa segera bangkit dan teratasi. Ya, kalau memang terjadi lockdown berarti kan ada sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah tidak menjadi ranah keputusan pemerintah daerah, tapi menjadi keputusan pemerintah pusat. Ketika pemerintah memutuskan pusat itu, kami pikir adalah kota ini atau manajemen kota harus siap dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah tetap membangun sebuah pola bagaimana mengatasi wabah itu bisa terjadi. Dan kemudian skema-skema itu tentunya harus ada penguatan kepada daya tahan daripada rumah-rumah sakit, dan kemudian tempat-tempat untuk isolasi dan sebagainya itu harus kita siapkan dengan rigid, dan kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan medis seperti apa. Dan kemudian lagi untuk yang kedua tentang kebutuhan pangan, karena dampak daripada lockdown itu adalah mengunci kota supaya tidak ada pihak asing yang luar yang masuk, dan kemudian yang kita yang kemudian keluar. Itu harus kebutuhan pangan untuk masyarakat harus terjamin. Nah, pemerintah harus mulai menghitung berapa ketersediaan pangan yang ada di kota ini, dan kemudian bagaimana pola pembagiannya supaya tidak ada keributan-keributan. Nah, untuk konsep ini kan kita perlu menyiapkan posko-posko yang kira-kira adalah bisa dijadikan sebagai satu agen distribusi, baik untuk bantuan-bantuan permakanan ataupun bantuan-bantuan untuk obat-obatan yang lain. Dan kemudian yang tidak kalah penting yang ketiga adalah bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak panik ketika hal itu terburuk itu terjadi. Maka adalah peran daripada tokoh masyarakat, tokoh para yai ulama itu menjadi penting, menjadikan wabah ini sebagai satu hal yang perlu kita terima dengan bentuk ini sebagai satu peringatan untuk berpuasa, sehingga ini adalah menjadi bagian daripada pola daripada peribadatan kita yang harus kita lakukan supaya kita itu adalah bisa menerima dengan ikhlas, dengan pasrah, tetapi juga dengan ikhtiar-ikhtiar yang cukup, sehingga kehadiran daripada keputusan itu pun tidak menjadi sebuah beban yang akhirnya menjadikan rasa ketakutan yang tinggi, sehingga sikapnya mereka adalah bisa terkontrol dengan baik. Kemudian yang keempat adalah peran daripada aparat keamanan dalam hal ini adalah bagaimana menjaga kondusivitas kota, kemudian menjamin adanya tidak ada terjadi kerusuhan-kerusuhan, menjamin adanya kelancaran distribusi pangan, menjamin adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lain manakala masyarakat membutuhkan, sehingga sinergitas daripada peran daripada masing-masing institusi yang ada di kota ini dari pilar-pilar yang ada itu adalah perlu disinergikan menjadi sebuah kekuatan yang untuk satu visi, yaitu melawan wabah corona melalui berbagai aspek dan pendekatan. Ada corona, pasti masyarakat kesusahan, tapi ojo-ojo masih ada di jalanan untuk mencari nafkah. Jadi itu kita harus memperhatikan mereka dan memberikan vitamin dan juga hand sanitizer untuk pola hidup mereka, pola hidup sehat.
mudah-mudahan ini menjadi edukasi mengembalikan budaya Indonesia